Kita berjumpa lagi untuk pembahasan materi kita yang berhubungan dengan induksi matematika KD 3.1 pelajaran kelas 11. Masih di materi persamaan deret bilangan, kita buktikan dengan cara induksi matematika. Hari ini soal yang akan kita bahas ini kategorinya high order thinking skill, cukup tinggi. Ini sebuah persamaan deret. Kita disuruh membuktikan dengan cara induksi bahwa 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sampai n pangkat 3 ini sama dengan 1/4 n kuadrat kali n tambah 1 kuadrat. Kita ingin membuktikan. Pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas konsepnya pembuktian 2 tahap. Tahap pertama, ingat kembali apa tahap pertama? Buktikan benar untuk n sama dengan 1. Ini hanya menyuruh kita membuktikan untuk n sukunya sebanyak 1. Suku pertamanya yaitu 1 pangkat 3. Nah, cukup. Sama dengan, berarti setiap n ubah jadi 1. Berarti 1/4 kali 1 kuadrat buka kurung 1 tambah 1 kuadrat. Oke, 1/4. 1 dikuadratkan 1. 1 tambah 1 dikuadratkan 2 dikuadratkan sama dengan 4. 1/4 kali 4 sama dengan 1. Berarti untuk tahap pertama terbukti benar. 1 sama dengan 1. Oke, ini sangat simpel. Sedangkan pada tahap kedua, kita buat di sini. Pada tahap kedua, kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Pada tahap ini kita disuruh mengubah soal. Yang soal tadi seluruhnya sama, ubah n-nya jadi k. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 sampai yang tadi n pangkat 3 ubah jadi k pangkat 3. Ini sama dengan 1/4 n kuadrat ubah jadi k kuadrat, n ubah jadi k tambah 1 kuadrat. Nah, berarti tahap kedua bagian pertamanya sudah selesai. Sekarang baru tahap akhir. Nah, ini yang butuh kemampuan lebih. Buktikan benar untuk n sama dengan k tambah 1. Berarti bertambah 1 suku lagi dibanding yang sebelumnya. Tulis ulang dulu. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 sampai k pangkat 3. Ada 1 suku tambahan. Kalau sebelumnya k, coba lihat, setiap bilangan pokoknya berubah 1. Berarti setelah k pangkat 3 pasti bertambah 1 lagi, yaitu k-nya ditambah 1. Yang tadi k-nya saja sekarang ditambah 1, pangkatnya tetap 3. Sedangkan yang sebelah kanan cukup ubah seluruh n jadi k tambah 1. 1/4 tetap, n kuadratnya ubah jadi k tambah 1 kuadrat. Kemudian n tambah 1-nya, kalau n-nya kita ubah k tambah 1, kemudian ditambah 1 lagi, berarti di sini jadi k tambah 2, pangkat 2. Ingat, ini sebuah kunci berpikirnya. Pada persamaan yang di atas, ini persis sama dengan persamaan yang di bawah. Persis. Karena dia persis sama, berarti boleh kita substitusikan dengan ini. Karena atas dan bawah sama, yang atas sama dengan ini, yang kita lingkari inilah kita ubah semua yang diberi kotak. Jadi 1/4 k
dan kanan sama. Yang penting jangan dipindahkan. Cukup operasikan sebisa kita, yang kanan ataupun kiri, sampai nanti kiri dan kanan sama. Yang sebelah kiri gitu. Berarti apa yang bisa kita operasikan di sini? Yang bentuk pangkat 1/4 K kuadrat. Tetap. Nah, sedangkan ini K tambah 1 kali K tambah 1. Tambah K tambah 1 pangkat 3 ini sama dengan K tambah 1 kali K tambah 1 kali K tambah 1. Sebanyak 3 kali. Yang sebelah kanan operasikan saja supaya memudahkan kita. Berarti ini jadi K tambah 1 kali K tambah 1 kali K tambah 2 kali K tambah 2. Oke, ini perkalian biasa. Kita kalikan biasa. Ini berarti tetap 1/4 K kuadrat. K tambah 1 kali K tambah 1 ini sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ini kalikan sekali dulu. Kalau ragu langsung, berarti ini sama dengan K tambah 1 kali K tambah 1 jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 kali K tambah 1. Yang ini bisa kita operasikan 1/4 kali K kuadrat tambah 2K tambah 1. Khusus K tambah 1 kali K tambah 1. Yang K tambah 2 kali K tambah 2 itu yang kita operasikan. Jadi K kuadrat tambah 4K tambah 2 kali 2 4. Sekarang kesannya pada tahap ini udah kelihatan hampir sama, tapi belum selesai. Berarti kita harus samakan persis dia kiri dan kanan. Oke, operasikan ini yang bisa dioperasikan dahulu. Ini bisa dikali, ini bisa dikali. Selesaikan. 1/4 K kuadrat kali K kuadrat jadi K pangkat 4. 1/4 kali 2K jadi 2/4 K-nya jadi pangkat 3. 1/4 K kuadrat kali 1 jadi 1/4 K kuadrat. Sedangkan yang di sini kalikan semuanya. K kuadrat kali K, K pangkat 3. K kuadrat kali 1, K kuadrat. 2K kali K, 2K kuadrat. 2K kali 1, 2K. 1 kali K, K. 1 kali 1, 1. Bentuknya panjang, namun nanti bisa kita sederhanakan. Yang ini kita kalikan pula seluruhnya. Jadi 1/4 kali K kuadrat kali K kuadrat K pangkat 4. K kuadrat kali 4K jadi 4K pangkat 3. K kuadrat kali 4, 4K kuadrat. 2K kali K kuadrat 2K pangkat 3. 2K kali 4K jadi 8K kuadrat. 2K kali 4, 8K. Terakhir 1 kali K kuadrat K kuadrat. 1 kali 4K 4K. 1 kali 4 4. Sekarang bagaimana kita menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuknya? Yang di sebelah kiri yang bisa disamakan penyebut atau kita sederhanakan dulu. Berarti ini jadi 1/4 K pangkat 4 tambah 2/4 K pangkat 3 tambah 1/4 K pangkat 2. Seluruhnya disamakan penyebut. Berarti tinggal kita kali 4/4 yang ini. Berarti jadi 4/4 K pangkat 3. Ini jadi 4/4 K pangkat 2. 4/4 kali 2 jadi 8/4 K kuadrat. Ini jadi 8/4 K. Yang ini jadi 4/4 K tambah 4/4. Jadi seluruhnya sudah pakai penyebut 4. Sedangkan ini bisa ada yang kita jumlahkan. K pangkat 4 sendirian. K pangkat 3 1, 2. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 6 K pangkat 3. K kuadrat 1, 2, 3. Berarti 4 tambah 8 tambah 1. Berarti sama dengan 13 K. Kemudian kuadratnya
K-nya saja 8K tambah 4K sama dengan 12K. Baru terakhir tambah 4. Ini bentuk sederhananya, meskipun panjang. Oke, selanjutnya yang di sebelah kiri seluruhnya sudah sama penyebut, berarti kita bisa operasikan. 1/4 K pangkat 4. K pangkat 3 nya lagi. 2K pangkat 3 tambah 4K pangkat 3, 6. Itu saja, berarti jadi 6/4 K pangkat 3 ditambah K pangkat 2. 1 tambah 4 tambah 8. Berarti sama dengan 13/4 K pangkat 2. Yang K-nya saja, berarti ada 8 ditambah 4K, berarti 12/4 K. Dan terakhir ini sendirian 4/4, sama dengan ini. Nah, seluruhnya penyebutnya ada 4. Keluarkan 1/4. 1/4 kali K pangkat 4, jadi ini tinggal 6K pangkat 3 tambah 13K kuadrat tambah 12K tambah keluarkan 1/4, berarti 3/4. Coba lihat, ini dan ini ternyata sama. Karena sudah terbukti sama, berarti ini sudah selesai. Terbukti benar. Inilah salah satu contoh soal induksi matematika yang tingkat kesulitannya ini udah kategori HOTS, High Order Thinking Skill. Memang anak-anak sekalian bakal merasa kesulitan secara umum untuk memahami proses ini. Bapak sengaja beri soal yang tingkat tinggi dengan harapan nanti membahas soal yang lain akan terasa lebih mudah. Namun ingat, konsep awalnya ikuti prosedur. Prosedur pertama diminta untuk N sama dengan 1 saja, tinggal ubah, selesai. Ini paling mudah. Yang kedua, tahapnya yang awal disuruh cuma mengubah soal. Ini udah dapat poin 20, di sini poin 30. Dan terakhir, ini dia prosesnya. Kata kuncinya tadi, kita bisa membuat atas dan bawah sama. Kemudian bagaimana mengoperasikannya? Dengan ketekunan, kehati-hatian, dan kerja keras, soal sesulit ini pun bakal bisa diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.